wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, saya Fatimah Rizkyanti, saya dari kelas A, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Radar Intan Lampung. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan materi tentang pendekatan filsafat hukum yang terdiri dari dua, yaitu ilmu hukum dan ilmu sosial. Nah, yang pertama yaitu ilmu hukum. Jadi, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa filsafat hukum itu merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya. Nah, jadi dalam mempelajari filsafat hukum itu hanya mempelajari hukum secara khususnya saja. Sebagai filsafat hukum itu tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan yang ada dari filsafat hukum pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek filsafat hukum, maka akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dengan filsafat itu saling berhubungan. Secara sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat etika atau tingkah laku yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum itu merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Sujono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu disiplin, maksudnya suatu sistem ajaran kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapinya. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan. Nah, maksudnya ilmu yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang ketiga yaitu norma, maksudnya suatu pedoman atau patokan sikap keperlakuan yang pantas untuk diharapkan. Yang keempat yaitu jalinan nilai-nilai. Nah, maksudnya di sini yaitu jalinan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Yang kedua yaitu ilmu filsafat sosial. Ilmu filsafat sosial ini dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian persoalan-persoalan tentang kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan kemasyarakatan mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Nah, jadi masyarakat itu harus berkewajiban menaati dan menyesuaikan dirinya. Jika tidak, sama saja dia menghancurkan dirinya sendiri. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pola dasar yang sama, hanya sedikit mengoreksi dari paham Plato dan Aristoteles. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada sosial ini merupakan gejala sosial yang normal. Namun, pengaruhnya menjalar sangat cepat ke seluruh bagian dunia, yaitu dengan adanya teknologi yang modern, atas perkembangannya teknologi secara pesat. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Sebenarnya perubahan sosial itu merupakan terjadi pada masyarakat itu sendiri. Dan ada juga perubahan sosial itu yang letaknya bukan dari diri sendiri, melainkan pada lingkungan masyarakat sekitarnya. Misalnya sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, yaitu yang pertama, berkurangnya atau bertambahnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Nah, sedangkan perubahan sosial yang bersumber dari luar masyarakat yaitu adanya faktor alam, peperangan, dan pengaruh budaya masyarakat lain, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.